Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Wibowo dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0554019007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah struktur data dengan soal yaitu satu, membuat program pencarian menggunakan algoritma Diverse Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Lakukan angka pencarian N pada grafik tersebut dengan DFS. Menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan proses dengan rinci. Untuk nomor 2, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Lakukan angka pencarian N pada graf tersebut dengan BFS. Menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan proses rinci. Oke, langsung saja nomor pertama.
Oke, programnya telah saya buat. Mari kita coba run. Ya, berhasil ya. Di sini graf 8 not A1 sampai A8. Lalu saya akan mencari sebuah angka n pada not. Di sini saya kasih angka 9. Kita enter dan nilai 9 ditemukan pada not A4 indeks 3. Jalur pencarian dari A1, A112, A27, A49. Pramusta lengkap. Order visited akan ditampilkan untuk keperluan debatnya. Jadi analisa untuk soal nomor 1 yaitu di sini saya telah buat rangkumannya, yaitu cara kerja DFS. DFS bekerja dengan menelusuri graf secara mendalam, artinya algoritma akan memilih satu jalur dan masuk sedalam mungkin hingga tidak ada node lain yang bisa dikunjungi. Lalu melakukan backtracking untuk kembali ke jalur sebelumnya. Pendekatan ini membuat DFS terlihat seperti seorang yang menjelajahi lorong dan selalu memilih jalan yang paling dalam terlebih dahulu. Lalu kelebihan DFS. Kelebihan utama DFS adalah implementasinya sederhana dan tidak membutuhkan memori besar karena hanya menyimpan sedikit node dalam stub. DFS juga efektif digunakan untuk permasalahan yang membutuhkan eksplorasi menyeluruh pada satu cabang, seperti pendeteksian siklus atau pencarian jalur tertentu. Kekurangan DFS yaitu adalah tidak bisa menjamin jalur terpendek menuju node yang dicari. Jika target berada pada jalur yang lebih dangkal, DFS tetap akan menyelesaikan pencarian pada cabang yang dalam terlebih dahulu. Hal ini membuat DFS kurang efisien untuk pencarian rute terdekat. Analisa pada graf 8 not di program yaitu pada graf dengan 8 not yang digunakan dalam program. DFS akan sangat bergantung pada urutan agency list. Jika nilai yang dicari berada pada jalur pertama yang ditelusuri secara mendalam, pencarian akan cepat selesai. Namun, jika tidak, DFS dapat menelusuri banyak node secara tidak efisien sebelum menemukan target. Meskipun demikian, struktur graf kecil membuat DFS tetap berjalan cepat. Berikut nomor 1 telah selesai, lanjut soal nomor 2.
Oke, di sini programnya telah selesai dibuat. Mari kita coba run. Di sini graf 8 not A1 sampai A8, BFS akan mencari angka N pada tiap nilai not. Masukkan angka yang dicari. Saya akan masukkan angka 9 misalnya. Dan nilai 9 ditemukan pada not A4 di indeks 3. Jalur terpendek dari A1 nilai 12, A2 7, lalu A4 9. Berikut urutan kunjungan BFS-nya untuk referensi. Dan setelah itu, analisa singkatnya, BFS bekerja dengan menelusuri graf secara melebar menggunakan QW. Algoritma melihat semua tetangga pada level yang sama terlebih dahulu, baru pindah ke level berikutnya. Cara kerja seperti menjelajah wilayah lingkaran yang semakin melebar dari pusat. Kelebihan dari BFS yaitu kemampuannya menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot. Dengan pendekatan bertingkat, BFS memastikan not yang paling dekat dengan titik awal diperiksa terlebih dahulu, sehingga pencarian lebih efisien untuk menemukan hasil secepat mungkin. Kekurangan dari BFS yaitu memori lebih besar karena banyak not yang harus disimpan dalam QW, terutama jika graf memiliki banyak tangga. Pada graf yang sangat besar atau lebar, BFS bisa menjadi boros memori dibandingkan DFS. Pada graf 8 not, BFS sangat efektif karena ukuran graf kecil dan struktur menyebar memungkinkan BFS menemukan nilai target dengan cepat. BFS juga menjamin jalur yang ditemukan adalah jalur terpendek menuju not yang berisi nilai yang dicari. Hal ini membuatnya lebih unggul dibanding DFS untuk kebutuhan pencarian rute optimal. Berikut tugas 3 saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.